Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa, silakan buka bukunya. Kita akan murojaah terlebih dahulu. Buka halaman 2 seperti biasa. Kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah kita telah membaca bersama surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 9. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan review. Kita akan bahas kembali materi-materi yang telah dipelajari di bab 1 ini. Sebelum insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian untuk bab 1 ini. Ya, jadi sekarang kita bahas kembali bersama-sama. Oke, baik. Silakan buka bukunya. Di bagian yang pertama tentang makanan halal. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita baca dulu bersama-sama. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh makan makanan yang baik dan meninggalkan makanan yang tidak baik atau haram. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4 sebagai berikut. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagi kamu sekalian adalah makanan yang baik-baik. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa makanan yang dihalalkan itu pada dasarnya adalah makanan yang baik-baik bagi kesehatan kita, bagi jiwa kita. Jadi makanan tersebut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bisa dibaca di sini ada hadisnya, ada ayat yang lain, dalil-dalil tentang makanan-makanan halal. Nah, di sini nih, kemudian buka coba halaman 5. Adapun makanan yang dihalalkan oleh agama Islam antara lain, 1. Semua makanan yang disebut sebagai rizki yang halal dan baik. Kemudian yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau ikan. Kemudian yang ketiga, semua binatang ternak kecuali yang telah diharamkan, seperti babi dan anjing. Kemudian yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Ya. Nah, ini makanan-makanan yang dihalalkan dalam agama Islam. Nah, tadi semua binatang yang berasal dari laut itu halal, ya. Jadi kalau misalnya kita ada ikan mati, nah itu halal selama layak masih layak untuk dimakan, maka ikan tersebut walaupun dia mati bangkai ikan, tapi dia itu halal. Nah, bangkai ikan itu halal selama masih layak untuk dimakan, maka halal untuk dimakan. Nah, kemudian makanan haram. Nah, di sini dikatakan Allah
Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, di sini dikatakan dan yang telah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi pada intinya Allah ini sangat mencintai umat Islam, sangat mencintai umat manusia pada dasarnya. Ya, jadi Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim telah memberikan petunjuk kepada kita, makanan ini baik bagi kita maka dihalalkan, makanan ini buruk bagi kita maka diharamkan. Nah, seperti itu ya. Jadi betapa Allah ini maha penyayang, maha pengasih bagi seluruh umat manusia. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis makanan yang haram. Yang pertama bangkai binatang. Nah, bangkai binatang artinya binatang itu mati sendiri. Tidak ada kesengajaan untuk menyembelihnya. Ya, ketika kita menemukan bangkai binatang tadi, tapi kecuali bangkai ikan, karena ikan itu halal. Nah, kalau bangkai binatang itu haram, ya. Jadi bagaimana untuk menghalalkan binatang? Harus dengan cara disembelih, ya. Dan disembelihnya juga harus dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu ya cara untuk membuat binatang itu bisa dihalalkan. Kemudian yang kedua adalah makanan yang buruk, menjijikan atau najis. Jelas ya, yang buruk, menjijikan, najis itu adalah makanan-makanan yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang ketiga darah. Darah itu haram untuk dimakan, maka tidak boleh kita mengkonsumsi darah. Nah, kadang-kadang zaman dahulu darah binatang yang misalnya darah sapi ketika dipotong darahnya dikumpulkan lalu dijadikan makanan. Ada ya dulu makanan dari darah binatang. Nah, itu haram, tidak boleh dimakan. Darah pada dasarnya haram. Kemudian makanan yang memabukkan. Ada sebuah hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamar. Khamar itu haram. Ya, jadi makanan yang memabukkan, narkoba dan lain sebagainya itu adalah makanan yang haram. Kemudian yang kelima, babi sudah jelas tadi masuk ke dalam kategori najis. Kemudian binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, harus disembelih itu harus menyebut nama Allah, ya. Dan benda yang membahayakan. Jadi hal-hal yang membahayakan ini diharamkan untuk kita konsumsi. Kemudian apa manfaatnya? Manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, di sini silakan buka di halaman 8. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Tubuh kita akan selalu sehat, sudah jelas. Allah akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka disitulah cahaya Allah turun. Nah, maka kita harus senantiasa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Jadi ketika kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan, mengerjakan segala yang Allah perintahkan, Allah akan mengucurkan kepada kita rezeki-rezeki dari arah-arah yang kadang tidak terduga, gitu ya. Kemudian terakhir adalah menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Itu dia manfaat kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Baik, itu dia review untuk bab 1 ini. Silakan detailnya kalian baca lagi kembali, ulangi lagi. Insya Allah minggu depan kita akan ujian bab 1 ini ya. Untuk kali ini tugasnya adalah silakan buka halaman 11 dan 12. Silakan kerjakan bagian A, B, dan C. Seperti biasa difotokan. Kalau tidak muat di buku paket, silakan tulis di buku tulis. Seperti biasa difotokan, kemudian kirim di link di bawah video ini. Paham? Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.